Mungkin Waktu karena jadi dulu anak gembala kamu hafal, tahu ya? aku Nyadar ya? selalu riang serta gembira dan amazingly namanya anak-anak itu mereka tuh bisa belajar dengan media apapun. Oh, Iya, dari jadi kipas juga bisa belajar? iya yang kita anggap kayak receh itu kipas bukan mainan lah ya, tapi itu bisa jadi tools untuk dia belajar gitu. Jadi di tiap tahapan perkembangan dia tuh dia bermain kipasnya juga beda gitu. Hai T-Parents, kita ketemu lagi di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Senang sekali saya Bayu Oktara bisa menjumpai Anda hari ini. Dan seperti kita ketahui, ini adalah podcast tempat berbagi inspirasi seputar kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa, dan juga tips parenting. Nah, hari ini sudah hadir di studio kita seorang public figure, penyanyi, pencipta lagu, seorang content creator, dan juga seorang ibu yang luar biasa. Buat saya sih kayaknya beliau tuh masih anak-anak, tapi ternyata anaknya udah 2. Ada Tasya Kamila. Hai T-Parents, hai Kak Bayu, apa kabar? Baik dong. Apa kabar Tasya? Baik, alhamdulillah baik. Anak-anak sehat? Anak-anak sehat. Ada Arasha Ya, dan Arasha. juga Shanin. Shafanina. Sehat semuanya. Yang pertama umur 6 tahun, yang kedua Umur 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Nah, jadi sedikit cerita mengenai Tasya nih, T-Parents. Beliau S1 lulusan FEUI. S2-nya Columbia University. Jadi sudah bisa dipastikan selain concern sama karirnya, beliau juga peduli dengan pendidikannya. Nah, biasanya kalau udah orang tua yang hebat, pengen anak-anaknya juga hebat. Yang mau kita tanya, ini bagaimana cara Tasya mengajarkan mengenai literasi dan numerasi ke anak-anaknya. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat T-Parents. Ya kan? Insya Allah tentunya aku juga sebagai seorang ibu terus belajar dan masih belajar juga ya. Iya. Terutama dalam mengawali perkembangan anak-anak ini. Iya dong, nggak ada berhentinya kan sebagai parents. Anak-anak makin lama makin berkembang. Yang satu udah 6 tahun, yang satu 2 tahun. Iya. Nah, pasti punya keinginan, karakter, dan juga ya minatnya juga beda-beda pasti kan. Beda ya. Handle-nya, treatment-nya juga tentu. Tumbuh kembangnya juga beda walaupun dengan pola asuh yang mirip, mungkin nutrisi juga yang mirip, tapi tetap aja outcome-nya bisa beda di antara kedua anak karena tetap aja mereka masing-masing different individuals punya kemampuan, potensi, minatnya masing-masing yang nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamain. Terus setuju banget. Mungkin yang punya anak kembar juga bilangin, sama saya anak kembar juga begitu. Tasya, ceritain dong, sekarang lagi sibuk apaan aja nih? Ya sekarang selain ya content creating, terus juga syuting-syuting, aku juga ada beberapa project tentang lingkungan hidup. Terus paling sibuk sih pastinya menjadi seorang ibu. Seorang ibu ya, itu yang menguras waktu, energi, dan perhatian kamu lebih besar Pastinya. dibanding yang lain. Nah, kalau bicara soal interaksi Tasya dengan anak, biasanya kamu tuh tipe yang ya udah siapin waktu jam segini sampai jam segini, atau anytime they call you, we have to be there. Kamu harus ada setiap mereka butuh, atau gimana pola interaksi kamu sama anak? Aku rasa sih tergantung di tahapan usia anak juga ya. Mungkin kalau masih newborn gitu kan, aku ibu yang menyusui, pastinya waktu aku bakalan lebih banyak untuk ngurus anak gitu. Karena akunya pun juga masih pemulihan mungkin pasca lahiran, harus fokus belajar menyusui, memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak aku. Anak aku juga benar-benar relying on me. Tapi setelah itu berjalannya waktu, anak-anak udah semakin punya kegiatannya masing-masing juga, mereka juga udah punya, udah bisa main, udah bisa punya interaksi sosial, lama-lama akhirnya menjadi seorang ibu bisa punya me time juga, bisa punya waktu sendiri. Alhamdulillah kerjaan aku bisa dibilang cukup fleksibel waktunya, karena aku dan timku sendiri yang mengatur schedule, jadi bisa proporsikan lah mana yang mau diprioritaskan untuk hari itu ataupun untuk minggu itu ataupun untuk kayak setahun ke depan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari segi waktu sih cukup fleksibel. Aku justru mengikuti kebutuhan dan istilahnya prioritas aku bisa shift sesuai dengan kebutuhan aku saat itu. Iya, karena kendalinya di kamu ya. Iya. Jadi kapan mereka butuh, ya kamu bisa hadir buat mereka. Iya. Nah, kan pasti kamu punya keinginan anak-anak pengen lebih hebat dari diri kita dong sebagai parents ya. Termasuk orang yang suka mendampingi mereka belajar nggak sih? Iya, pastinya sih. Sebenarnya menurutku lucu banget ya anak-anak itu tuh bisa belajar
enggak cuman kayak pas nanti temenin belajarnya pas udah masuk usia sekolah atau tapi menurut aku dari mereka pertama kali berinteraksi dengan kita itu udah ngebentuk momen bonding, momen mereka belajar tentang kehidupan, mereka belajar tentang motorik mereka itu tuh dari interaksi kita dengan si kecil gitu. Jadi menurut aku sih ya selama ini dari pengalaman aku nggak mesti di setting kayak kamu yang misalkan aku sama suami kamu yang harus temenin belajar, kamu yang harus sebenarnya dari bermain aja tuh itu udah jadi momen untuk belajar. Iya, justru banyak banget kayak aku ngebikin anak aku belajar tuh dengan suasana bermain gitu. Kak Bayu tahu nggak sih kalau anak aku punya koleksi yang unik gitu. Apa tuh? Dia koleksi kipas angin. No way. Koleksi kipas angin yang kecil atau yang gede? Literal kipas angin. Semua? Iya, semua jenis kipas angin. Kok bisa? Jadi dari mulai kipas mainan sampai kipas yang kayak kipas duduk, kipas meja, kipas berdiri. Itu awal koleksinya ceritanya anak gimana? aku. Ya jadi Arasha tuh emang cukup unik ya. Ternyata ya itu tadi anak-anak tuh punya minat yang beda-beda dan mungkin kalau anak lain kayak hafalnya nama-nama dinosaurus atau nama-nama planet, kalau anak aku hafalnya merek-merek kipas gitu. Cuman amazingly namanya anak-anak itu mereka tuh bisa belajar dengan media apapun. Oh, iya, dari kipas juga bisa belajar? Iya, yang kita anggap kayak receh itu kipas bukan mainan lah ya, tapi itu bisa jadi tools untuk dia belajar gitu. Jadi di tiap tahapan perkembangan dia tuh dia bermain kipasnya juga beda gitu. Oke, waktu awal pertama kali kamu menyadari, wah kipas ini ada gunanya juga nih untuk bikin anak gue lebih pintar. Itu apa yang dia lakuin? Pertamanya kan dia sukanya misalkan sorting kipas. Jadi belajar warna misalkan. Dia sortir mana yang warnanya biru, mana yang warnanya pink, mana yang warna merah. Dari sorting itu dia bisa belajar warna. Terus dia belajar berhitung itu dari kipas, kayak kipasnya ada berapa. Itu belajar berhitung dari kipas, belajar berimajinasi dari kipas, sampai belajar yang benar-benar cara kerja kipas tuh seperti apa. Sampai sekarang dia udah di tahapan menjadi konsultan kipas. Yang bener. Aku mau kesini untuk serius, kipas yang mana parents. Jadi kayak banyak banget ya kayak followers aku yang suka nge-direct message ke aku di Instagram, terus kayak ngirimin video Profesor Arasha, ini kipas aku kenapa ya? Profesor Arasha, amin. Amin ya. Tapi suka kayak master kipas, ini kipas aku kenapa ya? Kok dia muternya lambat? Dan Arasha itu tuh bisa jawab gitu. Maksudnya dia tahu kayak, oh ini problemnya mungkin ada di dinamonya atau kayak serius lu sampai situ taunya? Iya tahu, ini Umur 6 tahun kapasitornya. loh ini. Iya, kalau kita itu jadi kita tetap support dan arahkan mungkin sesuai dengan tahapan, iya ke arah yang positif dan sesuai dengan tahapan perkembangannya juga, itu jadi bisa jadi media belajar yang baik dan jadi stimulus juga buat anak untuk belajar. Itu sejak umur berapa tuh? Kalau Arasha suka kipas itu dari umur 1 tahun. Iya, cuman again kayak beda-beda banget kayak minatnya dia ke kipas aja tuh beda. Kayak umur 1 mungkin dia lebih suka kayak baru tahu kayak matiin hidupin, abis itu kayak bongkar pasang. Jadi dia yang belajar fine motor skills dia gitu kan, bongkar pasang kipas, terus kayak sortir warna, koleksi jajar-jajarin dibarisin satu-satu. Ini juga aku rasa juga bermanfaat buat kemampuan matematis gitu, logika, Dia matematika. umur berapa tuh udah bisa kayak misalnya ini jumlahnya segini, ini ada bukan segini. masalah jumlah aja, tapi dia kayak ngesortir mana yang small, mana yang big gitu. Iya, dari bentuknya dulu, mana yang kecil, mana yang besar, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Terus mulai berhitung. Itu kayak umur 1 sampai 3 tahun tuh masih fokusnya di situ. Kayak mungkin kalaupun berhitung kayak dari 1 sampai 10 ya sesuai kebiasaan dia lah. Waktu itu kayak kalau umur 3 paling mentok-mentok baru bisa hitung sampai 50 gitu kan. Jadi kayak dia ngitung sampai 50 ada berapa jumlahnya gitu. Terus abis itu ya itu tadi kalau umur 1 sampai 3 mungkin kayak yang sortir besar kecil, warnanya, terus kayak size-nya, sama belajar shapes juga bentuknya. Oh, bentuknya beda-beda soalnya. Iya, ada yang bulat, apakah ada yang segitiga, ada yang kotak, nggak boleh bilang kotak kata dia, harus persegi atau persegi panjang, karena kayak
Beneran juga sih, kotak ya, beda Iya, box gitu kan. iya, jadi kayak square atau rectangle gitu. Terus sampai dia di umur 4 udah mulai belajar mendata gitu. Jadi Mendata? iya, dia kan kolektor kipas. Koleksinya itu di Makanya T-Parents agak-agak kayak ini agak lain nih anaknya ya. Agak lain. Dia kan koleksi kipas. Jadi dia kayak ngelist kayak kipas apa, merek apa yang dia punya. Terus terus yang merek itu ada berapa, dia bikin tally. Kayak tahu kan sih tally yang kayak 1, 2, 3, 4 nanti 5 gitu. Karena kan dia belum bisa nulis yang angka-angkanya berapa gitu. Nanti habis itu kita hitung bareng. Terus dia jadi hafal koleksi dia ada berapa. Terus dia jadi tahu kayak nextnya dia mau beli kipas yang mana yang belum dia punya, model apa, kayak gitu-gitu. Dia tuh belajar sendiri, nonton di sosial media atau YouTube, atau memang harus ada pendampingan menurut kamu? Menurut aku sih semua itu pasti didukung dengan pendampingan dari aku dan suamiku. Iya betul. Anaknya. Terutama suamiku kan juga engineer, jadi sangat mendukung ya hobi si anak itu untuk kayak bongkar pasang kipas, tahu komponen-komponen kipas. Dari kipas dia juga belajar untuk membaca. Karena kan kipas merek-mereknya itu kan bukan cuma logo, tapi ada kayak lettersnya ya kan, ada kayak misalkan yang depannya M gitu atau yang kayak depannya C gitu. Dia dari logonya dulu dia jadi kayak hafal, lama-lama semakin gampang untuk ngajarin dia huruf-huruf gitu dari mulai simbol. Baca juga udah bisa gitu ya. Ya, sekarang sih umur 6 udah bisa baca. Walaupun ini no pressure ya buat T-Parents, maksudnya kayak tiap anak punya perkembangannya masing-masing. Gak harus samain. Gak harus sama gitu, dan bahkan kayak anakku yang umur 2 juga pastinya beda gitu perkembangannya sama Ar. Yang umur 2, Shanin gimana? Kalau Shanin alhamdulillah dia normal-normal aja ya kesukaannya ya. Bukan berarti Shanin juga nggak normal dong. Rumah aku nggak sesempit itu lagi. Kalau dia sih, kalau dia yang unik lebih kayak ke tipe-tipe makanan yang dia suka gitu. Dia kayak lebih, pokoknya challenge-nya beda lah. Mungkin kalau misalkan Ar, dia mungkin kayak ngomong lebih cepet, lancar apa segala macam, tapi di gross motornya kayak untuk melompat, lari itu tuh agak mager. Kalau Arasya anaknya suka kayak mager. Kalau Shanin lebih lincah. Terus kayak untuk nulis dia udah bisa kayak grasp pensil dengan bener gitu. Sementara Ar kayaknya umur 5 masih begini gitu kan gitu. Nulisnya, tulisannya juga kayak cakar ayam gitu. Kalau Shanin lebih cepat. Kalau Shanin lebih cepat. Jadi memang kayak aku bilang makanya dengan keluar dari rahim yang sama tapi dengan pola asuh yang mirip mungkin, tapi outcome-nya bisa aja beda, dan tiap anak itu pastinya spesial. Yang penting kita terus ada untuk mendukung mereka untuk mau ngegali apa sih minat bakat mereka, dan kasih kesempatan aja buat mereka untuk explore. Wah, gitu. itu kata kuncinya, harus ada, gali minatnya dan kasih kesempatan buat mereka mengeksplorasi dunia ini untuk tumbuh sendiri kan. Nah, kalau buku biasanya banyak orang tua yang ya ambisi anak gue harus pintar, gue kasih buku segala macam. Termasuk orang yang seperti itu juga kamu untuk menjejali anak-anak dengan buku-buku? Kalau buku sih karena banyak literatur yang bilang pastinya itu bisa meningkatkan kecerdasan anak dan juga minat untuk baca, pastinya membuka anak untuk suka belajar ya. Pastinya aku juga berikan kesempatan ya untuk baca bareng. Pastinya kita ada momen misalkan sebelum tidur baca buku bareng-bareng. Suamiku biasanya sih yang lebih sering kayak bacain mereka buku, cerita-cerita, tunjukin gambarnya, dan ternyata buku itu juga ya sesuai sama usianya beda-beda kan pastinya jenisnya. Dari misalkan umur di bawah setahun kasihnya buku-buku yang soft books. Soft book yang ada bunyi-bunyinya. Iya, yang ada bunyi-bunyinya, mungkin yang warnanya kontras gitu kan, untuk kayak ngelatih visual mereka gitu. Terus nanti baru aku juga belajarnya pas Ar sih, kayak aku sok-sokan banget kayak pas Ar umur 1 tahun, aku sok-sokan kasih pop up books yang kayak yang keluar kayak gitu, yang ada disobek-sobek. Ya kan, ternyata belum umurnya. Itulah kenapa harus sesuai dengan usianya yang diberikan gitu. Jadi mungkin umur 1 sampai 3 mungkin yang kayak
board book gitu yang kayak agak keras gitu, terus yang gambarnya juga menarik, terus yang warna-warni, terus mungkin bisa dipilih yang benda-bendanya juga bisa ditemui di kehidupan sehari-hari, ceritanya juga masih seputar rutinitas sehari-hari gitu kan. Terus yang ada interaksinya yang juga, ada interaksinya gitu ya. Dulu mungkin juga sempet misalkan untuk belajar ngomong, belajar mengenal objek pakai flashcard gitu kan, pakai flashcard. Terus nanti pas udah pre-reading baru tuh buku yang udah ada cerita-ceritanya gitu. Terus yang tergantung juga nih Kak, kalau misalkan belajar baca mau diarahin belajar baca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah kamu waktu itu duluan mana? Bahasa Indonesia kalau aku. Ya? Iya walaupun aku agak-agak kepengen dia bisa bahasa Inggris gitu kan, biar cas-cis-cus ya kan. Tapi ternyata ya kita nggak bisa memaksakan kehendak, anaknya yang memilih gitu. Jadi ini juga ada ceritanya nih Kak, kenapa kayak ujung-ujungnya Rasya memilih bahasa Indonesia. Selain yang pertama, karena dia emang dari awal udah fasih berbahasa Indonesia. Yang kedua, dia tuh sempet waktu itu kan suamiku sempet sekolah di US dan kerja di Amerika. Aku sempet bawa AR untuk mau coba sekolah 2 bulan di Amerika. Ternyata dia nggak mau sekolah di sana. Kenapa? Terus dengan alasan aku belum bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa ngomong sama orang di sana. Itu umurnya masih 3,5 tahun mau 4 tahun gitu. Jadi belum TKA gitu, masih preschool gitu. Terus kayak nggak mau, dia kayaknya agak traumatized justru, sehingga dia bilang kayak aku cinta bahasa Indonesia. Jadi dia punya alasan untuk aku tidak mau belajar baca bahasa Inggris dulu gitu, walaupun di sekolahnya di Indonesia juga bilingual gitu, cuman ada gengsi-gengsinya gitu deh anak aku kalau belajar bahasa Inggris. Jadi ya udah, ketika belajar membaca kita decided ya udah belajar baca berbahasa Indonesia. Tapi along the way di sekolahan juga diintroduce dengan belajar baca bahasa Inggris, karena cara baca bahasa Inggris kan kebanyakan kan dari sound gitu kan, phonics kan, belajar phonics gitu. Sekarang sih alhamdulillah bisa sih baca dua-duanya akhirnya ujung-ujungnya. Tapi kayaknya kalau pengalaman aku sih mungkin harus pilih salah satu dulu yang anak lebih nyaman untuk belajar. Jadi nggak bingung juga ya pertamanya, mereka juga harus punya bahasa ibunya lah paling nggak. Terserah. Tadi yang bisa di note adalah ya dibebasin ke anaknya. Kalau anaknya mungkin lebih nyaman bahasa Inggris dulu, ya silakan aja. Silakan. Begitu juga bahasa Indonesia, jangan paksain tiba-tiba, jangan kamu baca bahasa Indonesia. Iya, makanya. Gitu juga ya. Nah, kalau kamu ngelihat nih, kan dari umur 1 tahun udah mulai diajak dan dikenalkan mengenai literasi dan numerasi. Yang Ar sekarang udah 6 tahun, Shanin 2 tahun. Ngelihat perkembangan mereka, ada pengaruhnya nggak literasi dan numerasi buat tumbuh kembangnya mereka? Iya, aku rasa sih pastinya ya, pastinya seneng aja sih pastinya kalau ngelihat anak tuh misalkan logika matematikanya jalan, itu pastinya memudahkan mereka untuk bisa make decision, critical thinking, problem solving, itu semua aku rasa rootsnya dari literasi dan numerasi. Tapi tentunya ya jangan expect ketinggian juga gitu, nggak harus jadi konsultan kipas juga, tapi seenggaknya ya dia bisa istilahnya jadi expert di minatnya masing-masing gitu. Dan kita senang sebagai orang tua pasti senang sih kalau ngeliat anak-anak punya punya satu kemampuan, dan juga bisa dia kuasai lah ya. Bahkan mungkin surpassing aku gitu kan, kemampuan analisis kipasnya atau apapun itu. Dan aku rasa itu rootsnya semuanya dari yaitu belajar literasi dan numerasi di levelnya mereka masing-masing pastinya. Iya, harus di levelnya masing-masing, karena pada saat nanti dia menemukan kenyamanannya, kenikmatannya, akhirnya dia menemukan hobi yang ternyata bisa wah dia kuasai gitu. Benar, sama ini juga sih kadang kan orang juga suka ragu kayak belum waktunya deh dia belajar calistung atau apa. Kalau pengalaman aku sih ngelihat dari minat anaknya aja. Kalau Ar tuh dari umur 3 tahun waktu itu udah yang kayak misalkan gini, mama aku mau 5 candies gitu, mau 5 permen, terus aku kayak cuman kasih 2 gitu, aku mau 3 lagi, mama baru kasih 2. Dia udah tahu kurangnya kayak, berapa? Lu udah bisa ngitung lo berarti ya. Iya. Walaupun dia nggak sadar, tapi dia kayak mungkin kalau kita tanya kayak 2 ditambah 3 berapa, mungkin dia belum ngeh juga. Nggak sampai ke situ. Tapi seenggaknya iya dia kayak udah ada logika berpikir ke arah situ, dan dia suka kayak
suka nanya kayak kipas dia jumlahnya berapa, habis kayak 10 berapa gitu-gitu ya. Karena menunjukkan minat itu akhirnya waktu itu sempat aku lesin yang kayak untuk belajar mengenal angka-angka gitulah, belajar matematika. Ya sesuka dia aja sampai to the point dia kayak aku udah kebanyakan aktivitas, aku nggak mau lanjut yang itu, oke, it's okay gitu. Terus dia move on ke selalu nanya kayak ini bacaannya apa, itu di umur 4. Akhirnya mulai belajar baca gitu kan di umur 4 gitu, di umur memasuki umur 5 lah. Wah ini menarik banget ya. Jadi sesuai kemauan dia aja. Dikenalin sesuai kemauannya, disesuaikan dengan umurnya, akhirnya minatnya tumbuh sendiri. Minatnya tumbuh, begitu dia udah bisa baca, dia bisa merasakan sendiri bahwa kayak oh aku bisa jadi tahu kayak mama tuh misalkan nulis apa nih kalau lagi teks ke papa misalkan kayak gitu. Oh aku bisa tahu ini tuh apa artinya nih, kayak yang tadinya mungkin dia lihat cuman symbols doang, kayak dia jadi tahu. Terus dia kalau penasaran apa dia bisa baca ini apa gitu. Ini informasinya udah bisa cari informasi sendiri. Itu tuh dia jadi happy. Jadi senang. Nah, Tasya, ini kan yang kamu lakuin tuh pasti kan nggak tiba-tiba dapat ilham, wangsit, oh gue harus begini. Iya. Biasanya pola didik kita waktu kecil yang kita terima itu berpengaruh. Merasa seperti itu nggak? Lumayan sih, walaupun pasti metodenya beda ya, karena kan sekarang pasti teknologi berkembang, terus informasi. Kalau aku dulu, kayaknya emang aku dari dulu suka belajar deh, soalnya aku walaupun nyanyi libur telah tiba aja, tapi aku sekolah sampai S2 gitu kan. Jadi tandanya kan aku emang suka belajar gitu. Aku nggak terlalu nyadar banget sih waktu kecil gimana, tapi mungkin karena dulu anak gembala kamu hafal, tahu ya? Aku selalu riang serta gembira dan tak pernah malas ataupun lengah. Dulu pas aku masih kecil tuh karena pertama kan aku iklan dulu, terus juga kayak mungkin acting gitu, suka minta dibacain skrip, dialog gitu. Jadi belajar baca tuh dari ngafalin skrip apa, belajar baca dari situ. Musik juga belajar note, ada angka-angka yang kayak kalau kita main piano ataupun nyanyi kan ada angka do re mi fa sol la si do dari situ. Ya itu tadi sih kayaknya dari kegiatan-kegiatan yang kita minati, di situ juga bisa loh kita belajar literasi dan numerasi. Aku juga merasa seperti itu gitu. Jadi praktikal banget nih ternyata, kayak kalau bisa baca, aku jadi bisa baca skrip. Mungkin sama kayak Ar gitu, dengan dia bisa baca, dia tahu ini kipas mereknya merek apa, model apa, nomornya berapa gitu. Terus dia bisa tahu harganya berapa. Ini juga loh kemampuan numerasi, karena sekarang aku juga mulai ngajarin sedikit soal ini ya, financial literacy lah ke Arasya gitu. Umur 6 tahun loh, Tas. Iya, tapi yang simple aja Kak. Maksudnya yang kayak ya mama sama papa bisa kasih kamu mainan, bisa kasih kamu kipas, makanan ada di rumah, itu karena mama dan papa bekerja. Habis kerja kita dapat uang, kayak gitu, dapat uang. Jadi sebagian uangnya bisa kita belanjakan, sebagian lagi bisa kita tabung gitu. Terus makanya Ar juga yang kayak, oh aku juga mau bekerja supaya aku bisa dapat uang. Supaya aku bisa beli kipas. Betul sekali itu. Jadi dia tahu sekarang kayak ini harganya mahal atau murah, terus dia harus berapa kali syuting atau kerja supaya bisa beli kipas itu, gitu-gitu. Iya. Nih kalau misalnya ada orang tua, parents yang bagi bingung, sebenarnya tadi udah banyak tipsnya ya, bagaimana mengawali, mendidik anak, menanamkan nilai-nilai literasi dan numerasi. Tapi boleh nggak diingetin lagi, apa tipsnya buat parents yang mungkin masih lagi mikir-mikir nih, yang praktis ada nggak? Nomor satu, yang penting tahu milestones apa yang harus dicapai si kecil sesuai dengan usia mereka gitu. Kalau ketika kita tahu, oh apa sih yang harus dicapai di usia mereka, perkembangan apa nih yang kira-kira harus diraih, maka kita bisa cari tahu juga stimulasi apa yang harus kita berikan. Dari situ dulu. Jadi kita udah tahu nih, oh umur segini bagusnya dikasih stimulasi apa. Nah dari situ karena kita mengawali juga perkembangan mereka, kita jadi tahu minat mereka di mana. Terus jadikanlah minat mereka itu jadi sarana buat kita ngajarin mereka banyak hal gitu. Jadi makanya aku bilang belajar berhitung bisa loh dari kipas yang kita anggap receh. Belajar apa, misalkan
membaca juga bisa dari apa yang dia minati nih, si kecil minati, misalkan hobi koleksi mobil-mobilan atau dinosaur atau apapun itu, bisa itu dijadikan sarana untuk yang menyenangkan lah untuk anak-anak itu belajar. Dan berikanlah media edukasi yang memang sesuai dengan usianya gitu. Tentunya aku bukan expert ya di bidang pendidikan, tapi aku cuma bisa share pengalaman aku tapi kan aja. kamu praktekin, jadi pengalaman ini jadi inspirasi juga tentunya buat the parents. Nah, salah satu yang dialami buat semua parents adalah ngadepin anak yang tiba-tiba moodnya berubah. Manusiawi banget nggak sih? Nah, gimana cara kamu mengatasi situasi pada saat kamu mau ngajak main, ngajak belajar, dia nggak mood? Iya, mungkin jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi juga kali ya. Ya kita set ekspektasi kita seperti apa ya, sesuai aja sama kemampuan anak gitu. Sering kali kayaknya tuh kalau pengalaman aku ya, kayaknya seringnya tuh kayak gini nih, kayak aku, ih kamu kok belum bisa sih, si ini aja tulisannya udah bagus banget di umur segini. Kita seringnya tuh kayak ngebandingin sama anak orang. Even kadang aku bandingin sama kakaknya, ya kan. Iya, kok kamu belum bisa ya, warna abang aja tuh udah bisa. Nah itu tuh harus kayak segera istighfar ya. Oh, itu disadari dan dikoreksi. Disadari kayak oke, kita balik lagi, kita punya mantra sendiri ya. Nggak bisa ngebandingin gitu ya? Iya, nggak bisa, maksudnya mereka punya pace-nya masing-masing. Jadi lebih fokusnya ke apa yang mesti ditingkatin dari dirinya aja gitu. Yang tadinya belum bisa apa nih, terus kita bisa kasih stimulasi apa dan sesuai proporsinya aja gitu. Kita kan lihat juga ya, maksudnya kita kan pengen anak kita tuh belajar tuh dengan suasana yang menyenangkan. Mereka punya minat intellectual curiosity yang tumbuh karena pengalaman belajar itu menyenangkan. Jangan sampai kayak trauma gitu dengan belajar. Sehingga menurut aku sih ya dibuat semenyenangkan mungkin, atau bisa juga kalau udah masuk ke usia sekolah sih biasanya kan yang mulai ada PR, terus atau kalau mamanya masukin les banyak kayak aku juga kadang suka masukin les anak-anak aku, ya biasanya suka ada tugas, kadang dia mungkin udah capek, kita maklumi juga sih, pastinya mereka capek, mungkin mereka butuh bermain atau bikin suasananya itu seperti bermain gitu. Kayak kemarin itu ada worksheet yang mesti Arasha kerjakan matematika, tapi dia kayak, tangan aku udah capek banget, aku udah nggak bisa lagi nulis. Iya, anak-anak banget tuh. Iya, terus lemes banget ini gitu kan. Terus aku sama suamiku gini kayak, ya udah mama dan papa aja nih mau ngerjain, mama sama papa mau lomba ngerjain soal matematika ini. Terus aku sama suamiku beneran ngerjain dan kayak kita emang berdua kompetitif, jadi kayak cepet-cepetan itu jadi membangun semangat dia juga. Aku juga mau ngerjain gitu. Jadi ya pasti T-Parents punya triknya masing-masing lah ya, mungkin punya cara-cara masing-masing untuk bisa memotivasi anak untuk mereka involve gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa memang hari itu mungkin dia capek banget atau apa, nggak usah dipaksain juga nggak apa-apa lah. Nah itu dia. Yang bisa kita ambil dari cerita Tasya barusan adalah hadir nih papanya, mamahnya. Tasya, minta pesannya dong buat T-Parents di luar sana dalam mendampingi anak-anak tumbuh kembang lewat literasi dan numerasi, apa yang mau disampaikan? Ya pokoknya terus kawal perkembangan anak-anak, terus hadir untuk anak-anak, untuk mengajarkan literasi dan numerasi bisa banget loh dengan bermain sama anak, dengan bonding sama anak, bikin kegiatan-kegiatan yang sesimpel bermain itu menjadi kegiatan yang berfaedah gitu. Dengan kita juga tahu ya kira-kira stimulasi apa nih yang bagus untuk anak seusianya, terus materi apa yang cocok untuk diberikan. Kalau mungkin kayak belum ada ide di internet tuh kayak banyak banget gitu ide yang bisa diberikan, aktivitas apa nih yang bisa mendukung juga literasi dan numerasi melalui bermain. Jadi tips dari aku sih yang penting ada buat anak-anak, dampingi mereka ketika bermain dan jadikan momen bermain itu momen buat belajar. Momen bermain menjadi momen belajar. Siapa yang nggak suka diajak main? Kayak semua anak suka kan? Apalagi kalau misalnya ternyata dari permainan itu banyak hal-hal positif yang bisa kita tanamkan ke anak-anak. Wah Tasya, thank you banget loh. Sama-sama. Obrolannya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Pastinya buat T-Parents. Jadi kita sudah mendengar obrolan hari ini bagaimana menanamkan literasi numerasi sejak dini itu ternyata penting sekali untuk tumbuh kembang sang anak. Dan ini bisa kita
kita lakukan dengan kehadiran kita tentunya. Nggak bisa hanya menyuruh, nih lihat ini, baca buku ini. Ya nggak bisa gitu juga, tapi harus ada pendampingan, harus ada kehadiran, dan juga membuat suasananya selalu menyenangkan. Semoga T-Parents bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita hari ini. Dan terima kasih banyak Tasya. Sama-sama. Salam buat Ar, salam buat Shanin. Oke, salam buat dua-duanya. Mudah-mudahan sehat dan menjadi orang-orang hebat seperti mamanya. Amin, amin. Dan papanya. Amin. Tentunya. Oke, T-Parents, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bayu Oktara pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Bye!